yang peristiwa ini boleh dikatakan agak sedikit memalukan. Tapi ini adalah sebuah peristiwa salah paham. Salah paham ya? Iya, salah paham. Jadi badan mereka ini agak bertindihan. Oh. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa, dan di sebelah saya ada Rimbang Channel atau Rian Skumbang di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita sedang jalan-jalan ke Danau Meninjau. Danau Meninjau. Ya, betul. Jadi keunikan Danau Meninjau ini setiap pengkolannya itu ada namanya ya? Ya, ada namanya. Kita berada tepatnya ada di Kelok 44 ya, Darian, ya? Iya, Kelok 44, tepatnya di Kelok 34. Kelok 34. Ada Kelok Sinona itu di mana, Darian? Di bagian dari 44 ini ada namanya Kelok Sinona. Konon kabarnya, kononnya jangan dibalik. Iya, kononnya jangan dibalik ya. Ya, jadi konon kabarnya Kelok Sinona ini ada penampakan seorang nona itu kan. Oh iya. Pernah. Oh iya, itu ada agak ke bawah sedikit. Ke bawah ada juga. Itu di Kelok belasan keloknya. Oh, di Kelok belasan. Jadi nona itu cantik berarti ya? Iya, nona cantik, nggak mungkin ganteng seperti kameramen ya. Iya. Jadi kita ini sedang jalan-jalan ke keliling Sumatera Barat. Iya. Nah, kita melihat keunikan yang ada di sini. Nah, di sini juga dipakai buat Tour de Singkarak. Iya, danau terbesar nomor 2 di Sumatera Barat ya. Iya, betul. Nah, kita akan coba bersejarah sedikit. Danau Meninjau ini adalah gunung ya. Iya, betul. Dulunya Gunung Meninjau ini adalah Gunung Tinjau. Gunung Tinjau ya. Iya. Jadi karena erupsi atau gunung letus ya. Gunung letus. Dan ini sebenarnya kawah ya, Dan? Iya, ini adalah sebenarnya kawah dari gunung yang tinjau tersebut yang erosi meletus tersebut. Nah, tapi sampai sekarang belum ada penelitian yang jelas tentang benarkah ini sebuah gunung atau bukan. Penelitian yang sangat mendalam itu belum ada, tapi kita bisa lihat dari legenda-legenda yang ada gitu. Jadi legendanya bagaimana, Darian? Kalau legenda asal-usul terjadinya Danau Meninjau ini adalah berawal dari kisah sebuah keluarga. Keluarga ya, 10 orang? Iya, dia ada 10 orang. Jadi yang 9 ini adalah laki-laki semua. Jadi disebut Bujang 9? Disebut Bujang 9. Nah, yang satu ini adalah perempuan. Jadi yang Bujang 9 ini dia punya mama atau paman. Namanya Datuk Limbatang. Datuk Limbatang. Nah, jadi Datuk Limbatang ini punya putra tunggal namanya Sigiran. Putra tunggal namanya Sigiran. Si yang ada Bujang 9 ini yang paling besar Kukuban. Oh, bukan. Bujang 9 ini yang paling besar adalah Palimorayo. Oh, Palimorayo. Jadi, kemudian ada Palimobayua. Yang ketiga ada Simalintang dan lain-lainnya dan seterusnya ya. Sampai yang paling bungsu adalah si Sani, yang adiknya perempuan yang paling bungsu. Jadi si Sani ini dan si Giran, si Sani dan si Giran ini ada hubungan. Dia ada hubungan cinta. Nah, kalau awalnya cinta mereka ini direstui, baik itu dari keluarga Sigiran ataupun dari Bujang yang 9 ini. Nah, pada suatu hari terjadilah sebuah peristiwa. Yang peristiwa ini boleh dikatakan agak sedikit memalukan. Tapi ini adalah sebuah peristiwa salah paham. Salah paham ya? Iya, salah paham singkat ceritanya. Jadi yang si Sani dan Sigiran ini pergi ke sawah. Janjian lagi. Jadi Sigiran ini kan ya namanya orang dulu kan macul. Jadi si Sani ini datang mengantar air atau makanan apalah gitu ya kan. Nah, di saat mereka mau pulang, melewati sebuah tempat pematang sawah. Jadi yang si Sani ini kakinya digigit lintah atau pacet ya, sejenis itulah digigit. Kemudian awalnya nggak berasa. Nah, setelah dia keluar darah itu ya, melihat ada keluar darah di kakinya, teriaklah si Sani ini spontan
karena dia ada darah, si Giran langsung menolong, membantu. Nah, di saat si Giran membantu si Sani yang ternyata Datuk Limbatang menguntit. Bukan Limbatang. Jadi mereka kepleset, karena di pematang mereka kepleset. Jadi badan mereka ini agak bertindihan. Nah, di saat peristiwa tersebut yang awalnya memang sudah diincar sama kakak-kakaknya ini, jadi diintiplah oleh Malintang. oleh dua orang kakaknya yang bernama si Kurambi dan si Galapuang. Nah, kemudian si Kurambi ini mengadu ke kakaknya yang Malintang ini. Nah, Malintang ini di antara mereka 9 saudara, Malintang ini orangnya yang paling keras dan yang paling tidak suka dengan si Giran. Karena ada sedikit flashback kejadian-kejadian masa lalu di gelanggang silat, si Giran ini selalu mengalahkan si Malintang sampai kakinya agak pincang. Nah, ada dendam pribadi. Nah, ditambah lagi dengan kejadian ini, maka diadukanlah ke si Malintang. Malintang langsung menggerebek dan difitnahlah dua orang ini, si Giran dan si Sani ini melakukan hal asusila, yang hal-hal yang dilarang lah gitu kan. Nah, jadi setelah itu mereka ini dibawa pulang, yang si Giran si Giran pulang, si Sani pun dibawa pulang oleh kakaknya yang si Malintang. Kemudian diadakanlah rapat adat mereka yang bersembilan ini ditambah oleh mamanya satu orang. Jadi kalau mamanya ini orangnya lebih boleh dikatakan lebih adil dalam arif dalam menyikapi sebuah masalah. Nah, ternyata kakak-kakaknya ini ditambah lagi dengan tidak sukanya si Malintang, kekeh untuk menghukum adiknya ini. Menghukum adik, hukumannya yang sudah memalukan keluarga, melanggar adat. Di masa itu belum Islam ya, belum masuk ke, masih kuat adat lah ya. Iya, masih kuat adat. Jadi masih menganut kepercayaan Hindu Buddha ya. Nah, setelah diadakan kerapatan dan mereka setuju untuk membuang si Sani ini ke dalam kawah Gunung Tinjau ini sebagai hukuman. Jadi mereka rela mengorbankan satu orang adik demi menjaga dan melestarikan adat Minangkabau di saat itu, karena dianggap adiknya ini sudah membuat malu. Sudah membuat malu keluarga dan juga membuat malu nagari adat Minangkabau. Nah, setelah diantar ke sana ke puncak gunung tersebut, Gunung Tinjau tadi. Gunung Tinjau itu, di saat adiknya ini mau diceburkan ke dalam kawah gunung, datanglah kakak-kakaknya yang 9 ini untuk mengucapkan salam terakhir, memeluk adiknya, tapi adiknya tidak mau. Nah, di saat dia mau melompat, datanglah si Giran. Ini dia rela menanggung hukuman, karena kalau memang mereka dianggap bersalah berarti salah dua-duanya katanya. Dia bersimpah. Kalau memang kami dianggap bersalah berarti kami salah dua-duanya. Jangan dia aja yang dihukum, si Sani aja yang dihukum. Saya juga harus ikut dihukum. Nah, makanya mereka berdua bersumpah, kalau kami bersalah, enggak, sebelum mereka mau melompat, yang tadi abang-abangnya ini, udah-udahnya ini pengen mengucapkan salam terakhir, tidak usah, kata si Sani. Tidak usah mengucapkan salam perpisahan. Tapi sebelum kami melompat ke dalam kawah, kami berdua bersumpah, katanya. Kalau seandainya kami memang bersalah, maka air kawah ini akan tetap tenang. Apabila kami tidak bersalah, maka air kawah Gunung Tinjau ini akan bergolak dan mungkin akan terjadi letusan-letusan yang akan mengakibatkan 9 bujang 9 ini menjadi ikan gitu. Iya. Nah, setelah mereka mengucap sumpah tersebut, mereka langsung melompat. Yang jadi ikan ini gimana? Nah, mereka nanti dulu, belum sampai ke sana. Mereka melompat berdua sambil bergandeng tangan. Jadi di saat mereka sudah hampir sampai ke kawah, gandengan tangan mereka itu agak sedikit terlepas. Nah, setelah mereka terjun ke kawah, maka terjadilah pergolakan, kawahnya meletus, kemudian gunung pun, konon ceritanya gunung ini meletus dan gunung ini akhirnya
karena terjadi erosi di kawah gunung tersebut, makanya terjadilah Danau Maninjau ini. Yang boleh kita lihat di belakang ini ya, Danau Maninjau. Nah, di saat pergolakan tersebut terjadi, maka keluarlah berbentuk suara dewa di saat itu, karena kepercayaan Islam belum ada. Jadi yang kakaknya yang 9 ini dikutuk menjadi 9 ekor ikan rayo. Kalau di sini namanya ikan rayo. Dikutuklah mereka, dan sampai sekarang nama-nama mereka itu diabadikan ke 9 nagari yang ada di selingkar Danau Maninjau ini. Oke, mantap bro. Jadi itu kisah legendanya, bagaimana hubungannya Danau Maninjau dengan Bujang 9. Jadi ada legendanya. Nah, walaupun legenda tersebut belum ada penelitian yang benar-benar pas, apakah benar ini dari letusan Gunung Tinjau apa bukan. Jadi kita masih belum tahu sampai saat ini. Betul. Oke, terima kasih. Mari kita terus abadikan pariwisata yang ada di Minangkabau ini. Kita lestarikan, jangan sampai dirusak, karena ini adalah bagian dari kita. Oke bro, sampai di sini perjumpaan kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Dafan Mulifa dan Rian Sikumbang di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.